Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muhyiddin Zuhri selaku pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa kanak-kanak. Perkembangan masa kanak-kanak dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan pada masa kanak-kanak awal dimulai dari umur 2-6 tahun. Yang kedua, perkembangan masa kanak-kanak akhir dimulai dari umur 6-13 tahun. Kemudian sebutan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, menurut orang tua, masa kanak-kanak awal disebut sebagai masa sulit dan masa bermain. Menurut guru, masa kanak-kanak awal disebut sebagai masa prasekolah. Dan yang terakhir, menurut psikologi, masa kanak-kanak awal disebut sebagai usia kelompok, usia bertanya, usia meniru, dan usia kreatif. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Pertama, perkembangan fisik. Kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Dan yang terakhir, perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa kanak-kanak awal, pertumbuhan fisiknya tidak secepat pada masa bayi. Tapi ada banyak kemampuan fisik yang makin berkembang baik pada masa ini, terutama dari segi kualitasnya. Ada kemajuan dalam perkembangan otot, sistem syaraf, dan penampilan seperti bayi mulai menghilang. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak dinamakan sebagai tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, dan egosentris mulai kuat. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak awal. Emosi anak sangatlah kuat, mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Perkembangan sosial. Pada masa kanak-kanak awal, perkembangan sosial anak telah nampak, sebab mereka mulai aktif berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda terjadinya perkembangan sosial pada masa ini adalah: yang pertama, anak mulai memahami peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Yang kedua, anak mulai mentaati peraturan-peraturan tersebut. Yang ketiga, anak mulai menyadari hak atau kepentingan pihak lain. Dan yang terakhir, anak dapat bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian, sebutan masa kanak-kanak akhir. Menurut orang tua, masa kanak-kanak akhir disebut sebagai masa menyulitkan. Dan yang kedua, menurut guru, masa kanak-kanak akhir disebut sebagai masa bersekolah atau masa krisis. Perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan moral. Dan yang terakhir, perkembangan sosial. Yang pertama, perkembangan fisik. Meliputi tinggi, berat, perbandingan tubuh, perbandingan otot lemak, dan gigi. Yang pertama yaitu tinggi. Kenaikan tinggi setiap tahun adalah 2-3 inci.
Yang kedua, berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 per tahun. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih membentuk, badan memanjang, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, lengan dan tungkai memanjang, tangan dan kaki dengan lambat tumbuh membesar. Kemudian perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada waktu pubertas. Yang terakhir yaitu gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 buah gigi tetap. Perkembangan kognitif. Pada usia akhir kanak-kanak, perkembangan kognitif telah memasuki tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional. Anak mampu memperlihatkan keterampilan konservasi, klasifikasi, penjumlahan, pengurangan, dan kemampuan yang lainnya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Fase kanak-kanak akhir merupakan fase di mana individu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam mengenal dan menguasai perbendaharaan antara yang mendasari kemampuan membaca dan berkomunikasi. Dengan kemampuan ini, anak mulai tertarik untuk membaca dan mendengarkan cerita. Yang keempat, perkembangan moral. Konsep moral menjangkut benar dan salah secara etika. Dikenal individu pertama kali dari keluarganya, meskipun pada mulanya dirinya tidak mengerti akan hal itu. Seiring dengan perkembangan pada aspek intelektualnya, individu mulai dapat memahami konsep-konsep moral. Dan pada masa kanak-kanak akhir, terutama akhir dari masa ini, individu sudah dapat memahami untuk apa peraturan dibuat serta berusaha mentaati peraturan tersebut. Kemudian perkembangan emosi. Individu pada masa kanak-kanak akhir juga mengalami perkembangan yang menonjol, antara lain ditandai dengan munculnya kemampuan mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosi. Yang terakhir, perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak akhir ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya atau teman kelasnya. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.